Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naswan Hanif dari kelas TT 4410. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Hartini Wulandari Asana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Hesa Putra. Setelah mempelajari materi tentang jaringan akses, kita bisa mengetahui dua macam jaringan dalam telekomunikasi, yaitu jaringan inti dan jaringan akses, serta mengetahui perbedaan jar lokar, jar lokat, dan jar lokaf. Secara umum, ada dua macam jaringan dalam telekomunikasi. Yang pertama itu adalah jaringan akses atau akses network, dan yang kedua jaringan inti atau core network. Yang pertama, jaringan inti atau core network. Jaringan inti adalah jaringan yang menghubungkan sentral dengan sentral, yang juga bisa disebut sebagai jaringan telekomunikasi. Sentral adalah pusat kontrol yang menghubungkan penelpon dengan penelpon lain sesuai dengan nomor yang dituju yang berfungsi untuk menghubungkan semua penelpon. Itu disebut dengan sentral atau switching. Jika jaringan besar, tentu tidak menggunakan satu sentral, pasti banyak menggunakan sentral yang lain, dan itu disebut dengan jaringan backbone atau jaringan inti. Jaringan backbone merupakan core network atau jaringan inti yang menghubungkan antar sentral. Jadi, istilah yang lebih umum untuk sentral adalah node. Kemampuan dasar yang dimiliki sentral telepon pertama itu untuk menghubungkan dua di antara pemakai yang ingin berhubungan atau switching. Yang kedua, memberikan informasi adanya panggilan terjadi, percakapan berakhirnya percakapan, dan lain-lain atau signaling. Yang ketiga, memberikan identitas kepada si penelpon atau numbering. Yang kedua adalah jaringan akses atau access network. Jaringan akses adalah jaringan yang digunakan oleh terminal untuk menghubungi jaringan inti atau sebaliknya. Terdapat 3 macam jaringan akses. Yang pertama adalah jaringan lokal akses radio atau jar lokal, misalnya pada jaringan HP. Jar lokar adalah jaringan lokal akses yang memanfaatkan media udara sebagai media transmisinya, di mana antena dijadikan sebagai pengirim sekaligus sebagai penerima sinyal informasi. Beberapa teknologi yang menggunakan radio diantaranya adalah yang pertama ada WLL atau Wireless Local Loop, yang kedua ada seluler, yang ketiga ada Wi-Fi, dan yang keempat ada WiMAX. Propagasi gelombang radio adalah peristiwa perambatan gelombang radio dari antena pemancar ke antena penerima. Ciri-ciri gelombang radio itu yang pertama adalah sifat gelombang elektromagnetik.
yaitu memiliki kuat medan listrik E dan kuat medan magnet H. Dan yang kedua adalah arah rambatan, ketiga frekuensi, keempat adalah panjang gelombang, dan yang kelima adalah polarisasi. Rumus panjang gelombang. Lambda sama dengan C per F. Dengan keterangan, lambda itu panjang gelombang dengan satuan meter, C adalah kecepatan cahaya, F adalah frekuensi. Propagasi wireless. Sinyal berjalan melalui 3 rute, yaitu yang pertama adalah gelombang tanah atau ground wave. Yang kedua adalah gelombang langit atau sky wave. Yang ketiga adalah line of sight atau LOS. Yang kedua adalah jaringan lokal akses tembaga atau jar lokat, misalnya pada telepon konvensional. Jar lokat adalah sistem pengkabelan dari terminal ke node dengan menggunakan kabel tembaga. Yang pertama adalah catu langsung. Pemakaian jaringan catu langsung di daerah dekat sentral, biasanya di kota besar, kota-kota kecil yang pelanggannya masih sedikit atau jumlah KP juga sedikit, daerah dengan demand atau pelanggan terpusat, dan daerah dengan pelanggan VIP. Keuntungan pemakaian jaringan catu langsung yang pertama, dari segi ekonomi menguntungkan atau biaya rendah karena pada jaringan ini tidak digunakan RK. Yang kedua, administrasi kabel menjadi lebih sederhana. Dan yang ketiga, titik rawan gangguannya kecil. Kerugian pemakaian jaringan catu langsung. Yang pertama, tidak fleksibel karena tidak mempunyai titik jumper berupa RK. Dan yang kedua, lebih sulit dalam melokalisir gangguan. Yang kedua, catu tidak langsung. Pemakaian jaringan catu tidak langsung ini, yang pertama saluran di kota-kota yang jumlah pelanggannya besar, daerah yang lokasinya jauh dari sentra, dan daerah yang pelanggannya menyebar. Keuntungan pemakaian catu tidak langsung ini adalah yang pertama fleksibel, karena urat kabel sekunder bebas disambungkan atau dihubungkan dengan urat kabel primer, mudah melokalisir gangguan, dan mencatu pelanggan yang letaknya menyebar dan jauh dari sentral. Kerugian catu tidak langsung antara lain biaya pembangunan jaringan lebih besar karena menggunakan RK. Yang kedua itu sumber gangguan lebih banyak, dan yang ketiga kadang-kadang sulit untuk menentukan lokasi RK yang aman. Yang ketiga adalah jaringan lokal akses fiber atau biasa disebut dengan jar lokal. Misalnya pada layanan triple play seperti TV kabel, internet, dan telepon digital. Jar lokal atau biasa disebut dengan jaringan lokal akses fiber adalah jaringan lokal akses yang memanfaatkan media fiber optik sebagai media transmisinya, sehingga proses pengiriman sinyal informasi dapat dilakukan lebih cepat.
Berdasarkan perbedaan letak TKO atau titik konversi sinyal optik terbagi menjadi 4, yaitu fiber to the building atau FTTB, fiber to the zone atau FTTZ, fiber to the curb atau FTTC, dan fiber to the home atau FTTH. Sistem transmisi serat optik terdiri dari yang pertama adalah pemancar optik atau optical transmitter. Berfungsi merubah sinyal elektris menjadi sinyal optik atau cahaya yang terdiri dari LED daya tinggi. Yang kedua adalah kabel serat optik. Terbuat dari material kelas tinggi yang bebas air yang berfungsi memadu cahaya atau jalan cahaya dari pengirim ke penerima. Dan yang ketiga adalah penerima optik atau optical receiver yang berfungsi merubah sinyal cahaya menjadi sinyal elektrik.